Cetak apa nih? Masak. Cetak biru. Masak oleh cetak biru. Masak oleh cetak biru. Loh, ini kan tong iki. Nek setunggal yang temu di Hanya jiwanya, badannya, Indonesia Raya, Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dirjen Kebudayaan yang mungkin juga mengamati kita, kemudian Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kediri beserta jajarannya, Bapak dan atau Ibu yang mewakili TACB Kabupaten Kediri, perwakilan Perpustakaan Nasional, kemudian Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, dan teman-teman dari komunitas budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Suatu kebanggaan bagi kami bila hari ini kita bisa berjumpa di acara seminar nasional Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia menjelang Kongres Epigrafi ketiga esok hari. Lekat dengan tempat di mana tinggal. Misalnya begini, mau kemana? Mau ke hutan. Berarti hutannya bukan di tempat dia tinggal. Jadi orang yang mau trik itu bukanlah trik yang dianggap sekarang. Gitu ya, itu contohnya. Saya sekarang masih berjuang untuk itu. Karena apa? Pemahaman bahasanya mampu nyambung. Gitu. Jangankan itu, sudah jelas dikatakan dalam kitab Desa Warnana buku 41, ibu kota Tumapel itu kota raja, kemudian lebih dikenal dengan nama Singhasari. Pertanyaannya, Singhasari itu nama apa? Nama ibu kota. Lah kenapa kita kok ngotot nama kerajaan? Buku nasional kita harus direvisi. Nah itu gunanya tikrah itu. Karena yang umum kan nggak paham. Ya, tapi ya begitulah. Termasuk kemarin saya buat geger masalah apa? Brawijaya. Brawijaya itu kesalahan fatal kalau tetap dipertahankan secara kebahasaan. Tradisi yang harusnya diberi tambahan keterangan gitu. Tidak apa-apa pakai Brawijaya, tapi berilah keterangan. Kenapa? Ini epigraf berperan di situ. Coba cari di dalam prasasti mana, satu pun nggak ada yang nyebut Nararia Brawijaya, itu nggak ada. Yang ada Nararia Sanggrama Wijaya. Nah, punya gelar juga bukan Brawijaya, tapi Kertarajasa Jayawardana. Lah Brawijaya dari mana? Prasastinya ada? Nggak ada. Dan kenapa dipakai? Ya karena lata, besar dan tebal gitu. Ditempatkan di lokasi yang sangat dekat dengan sebuah sungai. Tapi yang muncul bukan raja, Samgat Lucem. Kalau Lucemnya sudah begitu populer karena beberapa prasasti disebutkan Samgat Lucem ini. Samgat sendiri kan sebenarnya kebalikan dari Sang Pamegat. Sang Pamegat itu berarti dia sudah punya kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Ya, ya. Nah, ini ada persoalan menanam pohon. Menanam pohon. Apa pentingnya menanam pohon? Ya, bukan hanya pohonnya ternyata, tapi pohon yang di sini. Bodi, lalu ini waringin. Nah, ini mati. Bodi waringin. Ada yang membuat tafsiran itu dua pohon bodi dan pohon waringin. Tapi ada juga menafsirkan bahwa waringin itu masuk kategori pohon
Bodi. Oh, betul. Semuanya betul. Ya. Intinya bahwa masyarakat kuno kita setidaknya di wilayah Kediri itu mengenal pohon suci. Nah, konteks sucinya itu terkait dengan agama yang mana harus dikaji lagi. Nggak bisa langsung ambil putusan, oh pasti ini Buddha. Karena apa? Bodi belum tentu. Ya, baik. Ini ada di tahun ini, awal abad ke-11 Masehi. Sengaja ekskursinya kita nggak arahkan ke sana karena prasasti yang berdekatan nggak ada. Ini pilih ke timur yang cukup banyak. Baik, lanjut Pak. Ya, ini sayang sekali barangnya nggak ada di Kediri. Tapi jejak berikutnya secara monumental, ini ada jumlah arkeolog yang sepakat. Misalnya apa? Di puncak gunung di Malang, di Jawa Timur, Tulungagung Selatan itu ada Candi Dadi, yang juga adalah merupakan tempat pembakaran jenazah. Atau di Keraton Boko, itu kalau dari naik kemudian belok kiri ada candi pembakaran mayat. Nah, barangkali itu jawaban untuk yang kremasi. Yang terakhir, jenazah itu diletakkan apa adanya di suatu tempat namanya setra. Dan itu tradisi ini internasional. Di masyarakat Indian, Amerika ada, di India sampai sekarang juga masih ada. Jenazah diletakkan di suatu tempat tanpa dikubur apa adanya. Di Bali masih ada, di Turunnya. Lanjut. Bentar. Dulu, bentar. Nah, yang penting ini, di sini pada bagian tepi artefaknya ada kronogram Sunia Sagara Nirmala Sasi. Kalaupun itu ditafsirkan sebagai angka tahun, pertanyaannya hubungannya apa antara angka tahun dengan benda itu? Awal pembuatannya kah? Atau ada satu yang dipikati di situ? Nah, ini sekarang masih bergulir. Kenapa? Kalau itu sarkofag, kok ada apa tahunnya? Ngapain? Jambangan Bameswara. Lanjut. Ya. Nah, ini yang kita juga akan kunjungi besok. Prasasti Gendang 1 dan juga Gendang 2. Penyebutan Pukusuma itu memang menarik, dan pahatan atau ikonografi dari Mataram menurut saya Pak, jujur ya, lebih baik ada nadan Pak. Masih lebih bagus ada nadan. Karena apa? Pertama, ada nadan itu jauh lebih gede dibanding yang di Kedaton. Yang kedua, jenis batuannya memang beda. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ada persoalan, barangkali ini adalah akulturasi budaya. Karena pada masa yang sama di Muaro Jambi itu aksara yang tebal, yang bold itu bukanlah bagian dari apa yang mereka biasa buat gitu. Jadi sangat mungkin ini adalah dampak dari hubungan bilateral secara damai antara raja-raja di Jawa dan raja-raja di Sumatera. Termasuk yang saya sebutkan di sini adalah persoalan yang ramai tentang Pamalayu. Nah, Pamalayu itu sering diberi kata depannya ekspedisi. Dan celakanya ekspedisi itu ditafsirkan perang, penaklukan gitu. Padahal sekarang JNE, JNT itu ekspedisi semua, nggak ada perang. Nah, kenapa kita ngomong ekspedisi Pamalayu harus perang? Bagi saya, ya itu karangan orang gitu. Karena arkeologi sejarah butuh bukti kalau perangnya di mana, berapa pasukan dikirim, kemudian siapa yang kalah dan menang, siapa yang menancapkan daya tambahnya yang menang begitu. Tidak ada itu. Apalagi kalau perang kok yang dibawa Arca Amuka Pasya. Ini tidak masuk akal. Ini perang model apa? Diksi yang tepat apa? Kenapa? Diksi yang tepat. Diksinya menurut saya hubungan bilateral. Karena ini saling mengakui. Dan satu lagi yang penting, pada masa itu, pada abad itu, wilayah kita ini sedang terancam oleh peluang potensi. Pertama adalah bajak laut.
Berjabur di sekitar Malaka itu gila luar biasa. Yang kedua adalah kemungkinan serangan dari Cina. Jadi untuk menghadapi itu perlu kekuatan di dalam sendiri gitu. Jadi kita berpikir agak luas sedikit ya. Dan ini mengapa terjadi? Saya malu sebenarnya. Nah, ini dari lewat Mas Dewi saya mendapat kesempatan untuk melakukan riset bersama dengan perguruan tinggi di Thailand dan juga di Malaysia. Ternyata mereka bicara mengenai Sriwijaya. Jadi Sriwijaya itu bukan domainnya Indonesia, tapi cenderung ke Asia Tenggara. Ini artinya bahwa mengapa negara di luar Indonesia juga punya klaim Sriwijaya itu kami. Jadi orang Thailand mengatakan kami Sriwijaya. Orang Malaysia juga mengatakan kami Sriwijaya. Indonesia, loh iya kami juga Sriwijaya. Terus piye kan gitu ya. Nah, kita merajut itu ternyata ada kesadaran bahwa kesatuan ini sudah dipupuk sejak masa lampau dan bukanlah sebuah bentuk persaingan apalagi dan bentuk pertikaian, bukan. Karena jujur sampai hari ini sudah berapa tahun umur arkeologi di Indonesia belum pernah ketemu yang namanya situs perang. Beda kalau di Mesopotamia, kemudian di Yunani, Romawi, itu ketemu situs perangnya. Kita kan nggak ada. Apalagi kita menerima pernyataan bahwa semua pengaruh asing masuk Nusantara itu menggunakan jalur damai, penetrasi Pasifik. Lalu kita di dalam malah ngomong perang dewi-dewi, ini kan nggak masuk akal. Maka semua konsonannya itu menggunakan taling tarung. Pada sebutan lain panaraga. Yang betul yang mana akhirnya itu. Jadi kaidah bahasa dan kaidah pengucapan itu seringkali tidak sejalan. Nah, jadi hemat saya untuk Widayaka ini kalau dihubungkan dengan prasasti, sejauh saya baca memang pernah ada penyebutan atau penulisan Widayaka. Tapi saya tidak yakin bahwa ini adalah tokoh atau nama yang dimaksudkan oleh Ibu Dwi terkait dengan penaskahan atau manuskrip gitu ya. Kediri ini, jadi ini sesuatu yang luar biasa bahwa kita sekarang mulai terkuat karena itu ini nekat pokoknya epigrafi Islam dan kolonial harus diperkenalkan karena ketika kita bicara masalah Hindu Buddha terus kita akan terlena padahal ada satu masa panjang yang sampai kepada masa sekarang ini. Jadi artinya itu harus diisi juga apa temuan-temuan yang ada dan seperti apa masyarakat pada waktu itu. Jadi saya sangat terkesan. Tentunya ini tidak hanya bagiannya epigraf. Saya juga menghimbau komunitas karena di sini saya dengar bahwa komunitas di sini ini solid gitu ya, sangat memperhatikan tinggalan budaya. Karena itu marilah kita bersama-sama belajar dan mendalami apa yang ada di Kediri ini. PAI waktu itu sudah menyebarkan call for paper khusus untuk Kediri. Kita persembahkan semua karya tentang Kediri yang akan diterbitkan pada tahun 2025. Jadi ini kita menantang Pak. Oke Pak. Itu komunitas di sini untuk berperan serta. Jadi barangkali kalau dari kita mempunyai epigraf Islam yang cukup solid. Sini ada Mas Teguh. Ya. Kemudian ada yang lain-lain, tentu saja mari kita merapat saya yakin bahwa Kediri itu sebenarnya luar biasa, hanya kita belum menggalinya. Jadi itu yang pertama. Saya mengajak komunitas kita sama-sama yuk gitu ya, dan juga untuk Pak Guru, Bu Guru yang sangat saya sayangi. Saya pikir ini juga satu kesempatan. Ayo kita terus bersama-sama karena dengan cara inilah, dengan diskusi ini kita bisa
bersama-sama menyampaikan pesan-pesan moral seperti apa yang kita gambarkan pada masa-masa awal KBRI di abad ke-10 sampai dengan berlanjut sampai ke masa ini.